Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo sobat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Akhirnya turnamen FIDE kandidat atau bahasa Indonesianya turnamen untuk mencari penantang juara dunia Magnus Carlsen resmi dimulai tadi malam waktu Madrid, Spanyol, teman-teman. Yes, turnamen ini untuk mencari siapa yang akan jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia di tahun 2023 melawan Magnus Carlsen. Dan kita akan bahas dari permainan antara jagoan saya nih sebenarnya, jagoan Garry Kasparov juga, Ding Liren, catur dari Cina yang lolos ke turnamen kandidat ini berkat elo rating tertinggi setelah Magnus Carlsen. Yes, di peringkat 2 dunia berhadapan dengan mantan penantang Magnus Carlsen di episode terakhir yaitu Jan Nepomniachtchi, pecatur yang berasal dari Rusia. Tapi di kesempatan kali ini, kalau kalian tanya apakah dia memakai bendera Rusia atau tidak teman-teman. Jan Nepomniachtchi memakai bendera FIDE untuk bisa tampil di turnamen ini. Berdasarkan pertemuan dari kedua pemain, head to head-nya sama, mereka seimbang, 2 kali menang dan 2 kali kalah ya. Sama-sama memiliki kemenangan 2 kali. Secara world ranking, Ding Liren lebih baik di peringkat 2 sementara Jan Nepomniachtchi di peringkat 7. Dan ya, untuk mengikuti turnamen kandidat ini Ding Liren sudah mengikuti 3 kali sementara Jan Nepomniachtchi baru 2 kali. Langsung kita bahas partainya. Ding pegang bow putih, Jan Nepomniachtchi pegang bow hitam. Ding memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4, kemudian dijawab E5. Kemudian putih G3, hitam C6. Kemudian putih kuda F3, hitam M4. Ya, ini merupakan English opening variasi King English variation, teman-teman. Dan kuda ke petak D4. Kemudian Jan Nepomniachtchi dorong D5. Ding Liren, pion C makan D5. Jan Nepomniachtchi memakan dengan menteri. Menteri mengancam kuda sekaligus membuka ancaman dengan mendorong pion M4 E3, guys. Ding merespon dengan taktis kuda ke petak C2. Jan Nepomniachtchi kuda F6. Ya, mengapa Jan Nepomniachtchi tidak mendorong pion E3? Padahal di sini ada ancaman terhadap benteng dan pion F2. Maka di sini putih akan merespon dengan langkah F3. Dan secara evolution bar atau secara analisa dari engine, dikatakan bahwa ini pilihan yang akan menguntungkan untuk Ding Liren, guys. Mengapa demikian? Kalau menurut saya, karena putih jadi memiliki pion center, guys. Otomatis hitam terpaksa makan, dan putih akan lanjutkan gajah makan D2. Ya jelas, selanjutnya putih akan gajah G2, rokade pendek, dan E4. Memiliki pion center, jelas akan menguntungkan untuk putih dalam posisi ini. Itulah mengapa Jan lebih memilih kuda ke petak F6. Ding Liren melanjutkan dengan kuda C3 ancam menteri, Jan Nepomniachtchi menteri ke petak E5. Ding gajah ke petak G2, Jan Nepomniachtchi kuda ke petak A6. Ding rokade pendek, Jan Nepomniachtchi gajah ke petak E7. Putih kuda E3, hitam rokade pendek. Putih A3 dengan tujuan B4 dan mengeluarkan gajah gelap ke petak B2. Hitam benteng ke petak E8. Ding melanjutkan dengan langkah B4. Jan Nepomniachtchi kuda ke petak G4. Langkah ke-12. Saya merasa bahwa ini momen krusial ya dari pilihan berani kuda ke petak G4 yang dilakukan oleh Jan Nepomniachtchi. Ya, dia memberikan pion di petak M4. Apabila putih makan pion di petak M4, maka Jan Nepomniachtchi akan menyiapkan langkah menteri ke petak H5. Ya, membuat putih harus memainkan H4 atau kuda pukul G4. Apabila kuda pukul kuda G4, gajah makan kuda G4, dan putih harus menahan dengan F3, kemudian hitam akan gajah ke petak C8. Ya memang, dalam posisi ini Jan Nepomniachtchi kalah 1 pion, teman-teman. Tapi, apa keuntungan yang dia miliki? Ya, gajah keluar dari tempat nyamannya di petak G2, sekaligus akan membuat rapuhnya pertahanan dari Ding Liren.
Jadi satu pion tapi memaksa Ding Liren memiliki pertahanan yang kurang bagus. Itulah mengapa Ding tidak memilih mengambil pion di petak E4, tapi dia gajah ke petak B2. Yan melanjutkan idenya dengan menteri ke petak H5. Kemudian Ding tidak memakan kuda G4, tapi dia pilih H4. Ya lagi-lagi karena Ding merasa memukul kuda di petak G4 akan menguntungkan bagi Yan Nepomniachtchi. Gajah akan menyengat pion di petak E2. Ding H4. Yan Nepomniachtchi gajah ke petak F6. Yes. Teknik pinning dilakukan oleh Yan Nepomniachtchi. Tidak bisa memakan pion di petak E4 karena akan ada pengorbanan benteng E4 dan mendapatkan gajah B2. Ding memilih taktis menteri ke petak C2. Ya, kali ini tujuannya adalah untuk mengambil pion E4. Yan Nepomniachtchi kuda pukul kuda E3, Ding Liren pion D makan E3 dan gajah F5. Taktis teman-teman, menjaga pion di petak E4. Nah ini agak rumit memang, tapi kalau teman-teman menghitung bahwa putih belum bisa mengambil pion di petak E4. Karena jika kuda makan pion E4, maka hitam akan gajah B2. Dan kuda di petak E4 akan jatuh guys. Inilah yang dinamakan permainan tengah. Dan teknik kalkulasi memang sangat dibutuhkan ketika dalam posisi ini. Kita bisa melihat ya bahwa Yan Nepomniachtchi dalam posisi ini memiliki kecerdikan dengan menempatkan pion di petak E4 teman-teman. Mengapa saya katakan cerdik? Karena membuat gajah di petak G2 ini berada dalam posisi shutdown atau mati, jadi tidak berkembang. Ding melanjutkan dengan kuda ke petak A4. Yan Nepomniachtchi gajah pukul gajah B2, kuda B2, dan kuda C7. Ya, apakah idenya teman-teman? Ada yang bisa tebak apa ide dari Yan Nepomniachtchi? Ya, idenya adalah untuk kuda ke petak E6 sekaligus dorong G5 dan mendobrak dari ancaman ke sayap raja ini guys. Ini ide yang sangat mahal dan kita mendapatkannya gratis, jadi tinggal dipraktekkan saja nih ketika kita bertanding. Betapa briliannya permainan para pecatur kelas dunia. Putih kuda C4, hitam benteng E6, ya mencegah kuda ke petak D6. Putih benteng FD1, hitam kuda D5. Yes, tidak memberikan ruang sama sekali buat Ding Liren. Dalam posisi ini Ding Liren seperti terperangkap ya di pertahanannya sendiri. Namun hitam di sini memiliki kesempatan karena pilihan dari langkah H4 ini membuat Yan Nepomniachtchi bisa memilih benteng A E8 kemudian G5 dan benteng H6 teman-teman. Sekilas yang terlihat di sini ya. Itulah mengapa dalam 20 langkah ini hitam dikatakan lebih baik. Putih benteng D4, ancam pion E4. Yan Nepomniachtchi H6. Kemudian menteri D2 tidak mengambil pion E4. Jika diambil, mungkin kita perlu tahu nih apa idenya. Ya, maka akan benteng E4, dan akan ada kuda F6. Apabila F3, maka akan ada gajah E4, pion F makan E4, dan menteri G6. Lihatlah betapa bahayanya posisi raja dari seorang Ding Liren. Apabila raja H2 akan ada kuda G4, apabila raja ke petak G1 akan ada langkah B5. Kuda ke petak A5 akan ada kuda E3. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yan Nepomniachtchi. Terus memancing. Itulah mengapa Ding memilih menteri D2 teman-teman. Kemudian Yan Nepomniachtchi melanjutkan idenya benteng A E8. Raja ke petak H2, gajah G4. Kemudian kuda A5, benteng F6. Ancam pion F2, putih raja G1. Nah ini adalah momen krusial ya teman-teman. Kalau kalian jadi Yan Nepomniachtchi, bagaimana kalian lanjutkan serangan dari pemain hitam teman-teman?
Coba pause videonya dan tulis langkah yang akan kalian pilih, guys. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih mendobrak dengan G5. Itu yang diperlukan ya. Itu yang diperlukan untuk jadi pemenang di partai ini. Berani mengambil inisiatif serangan. Ya, G5, Ding ambil pion di petak B7, kemudian pion G makan H4, dan kuda C5. Ding merasa bahwa ini baik-baik saja, tapi ternyata ada ancaman berbahaya, teman-teman. Dapatkah kalian lanjutkan serangan dari Yan Nepomniachtchi? Yes, langkah H3. Kemudian, di sini Ding Liren memilih benteng ke petak E4. Ya, mengapa Ding tidak memilih gajah ke petak H1? Ada yang tahu? Ya, maka hitam akan melanjutkan dengan gajah ke petak E2. Dan akan ada ancaman H2 skakmat ya, dengan pilihan selanjutnya gajah ke petak F3. Sebagai contoh, apabila kuda ke petak E4, maka hitam akan H2, raja ke petak G2, dan akan ada gajah F3. Raja ke petak F1, akan ada benteng E4. Ya, ini akan menang. Atau pilihan lain yang ada di kepala saya di sini, pada saat gajah H1, ada langkah menarik H2, raja ke petak F1 akan ada gajah H3. Raja E1 akan ada gajah ke petak G2. Ini juga cukup mengerikan, teman-teman. Karena kalau dimakan, akan promosi dan makan checkmate, guys. Ini analisa pribadi saya. Ya, tapi tidak dilanjutkan itu. Karena setelah benteng E4, Yan Nepomniachtchi memilih langkah brilian, yaitu pion H makan gajah. Boom. Benteng makan benteng skak. Yan Nepomniachtchi tidak peduli karena ancamannya sangat berbahaya, dia memilih raja G7. Ya, kemudian F4 dimainkan, tidak mengambil pion G2. Jika dimakan, maka hitam akan melanjutkan dengan benteng makan F2. Boom. Raja F2 dan akan ada menteri H2. Raja ke petak F1 akan ada gajah H3, raja E1 akan menteri G1 skakmat. Pemilihan menteri D2 pasti akan disesali oleh Ding Liren ya, karena membuat rajanya tidak memiliki tempat untuk kabur, teman-teman. Setelah G2, raja G7, F4, Yan Nepomniachtchi menteri H1 skak, raja F2, ambil benteng, putih raja makan G2. Yan Nepomniachtchi menutup dengan langkah brilian pengorbanan gajah H3. Ding Liren menyerah. Jika dilanjutkan raja makan H3, maka akan ada menteri H1. Raja ke petak G4 akan ada H5. Raja ke petak G5 akan ada menteri ke petak H3. How to defend this? Ya, mungkin kuda E6. Tapi hitam makan benteng E6. Mungkin menteri D4 akan ada penutup F6. Jelas ini akan kalah. Sebuah kemenangan yang sangat penting oleh Yan Nepomniachtchi, dan ini modal yang cukup besar untuk menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen kembali. Apakah semua akan Yan Nepomniachtchi pada waktunya? Apakah Yan Nepomniachtchi akan menjadi penantang kembali dari gelar juara dunia Magnus Carlsen, teman-teman? Bagaimana prediksi kalian? Mudah-mudahan Ding Liren akan comeback stronger ya. Karena sistem dari pertandingannya adalah round robin. Semua pemain akan bertemu 2 kali dan mencari siapa yang memiliki poin tertinggi. Jangan lupa kalian bisa nonton live streaming turnamen kandidat FIDE 2022 untuk mencari penantang juara dunia hanya di Chesscom Indonesia, teman-teman. Tapi kalau kalian tanya kapan saya jadi komentator, nanti akan ada waktunya, teman-teman. Karena satu-satunya channel yang siaran live streaming hanya Chesscom Indonesia. Jadi kalian bisa nonton di sana ya. Jangan lupa ikutin analisa pertandingan dari turnamen kandidat FIDE 2022 hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, catur yes Indonesia Jaya. Yan Nepomniachtchi nih, bos.